Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diman Ade Mulada SHMH. Saya merupakan salah satu dosen di bagian Hukum Bisnis, program studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan deskripsi diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang biasa disebut dengan istilah PDD UKT PT. Izinkan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada program S1 Ilmu Hukum, yaitu mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Pada kesempatan ini saya menjelaskan deskripsi terkait dengan mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Jadi mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan ini adalah merupakan kategori mata kuliah wajib dan prasyarat. Adapun terkait dengan jumlah bobot untuk mata kuliah ini itu berjumlah bobot 2 SKS. Adapun terkait dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini ada beberapa capaian yang diharapkan. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap memiliki wawasan global dan terkait dengan konsep teoritis bidang perusahaan dan juga kepailitan serta bertanggung jawab dalam memformulasikan penyelesaian masalah terkait dengan hukum perusahaan dan kepailitan. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi secara ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan perusahaan dan kepailitan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis di bidang hukum secara umum dan konsep teoritis dalam bidang hukum positif di Indonesia, khususnya mengenai hukum perusahaan dan kepailitan secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah hukum terkait dengan perusahaan dan kepailitan. Keempat, yaitu adalah mampu mengaplikasikan ilmu hukum dan teknologi, mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab secara profesional dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum perusahaan dan kepailitan. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama yaitu adalah dasar-dasar hukum perusahaan. Yang kedua adalah kita akan membahas mengenai perusahaan yang berbadan hukum. Yang ketiga akan membahas mengenai perusahaan yang non badan hukum. Yang keempat akan mempelajari mengenai doktrin modern daripada perseroan terbatas. Yang kelima kita akan membahas terkait dengan pengantar daripada hukum kepailitan. Yang keenam saya akan jelaskan terkait dengan pernyataan kepailitan. Yang ketujuh mengenai akibat hukum putusan kepailitan dan pengurusan daripada harta pailit. Yang kedelapan, berakhirnya kepailitan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepailitan. Yang kesembilan, penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang 10, yaitu adalah mengenai pengadilan niaga. Adapun terkait dengan sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini, itu menggunakan sistem blended, artinya memadukan perkuliahan yang dilakukan secara offline dengan perkuliahan yang dilakukan secara online. Adapun metode pembelajaran yang digunakan ada 4, yaitu yang pertama adalah dengan ceramah, yang kedua adalah dengan diskusi, yang ketiga adalah dengan studi kasus, dan yang keempat dengan melakukan evaluasi berkala. Adapun terkait dengan sistem pemberian nilai, itu ada beberapa komponen yang saya gunakan dalam melakukan penilaian nilai. Yang pertama adalah kehadiran dan partisipasi, itu 10%, tugas yaitu adalah 20%, ujian tengah semester yaitu adalah 30%, dan ujian akhir semester adalah 40%. Hasil nilai yang sudah saya rekap tersebut itu kemudian nantinya akan diumumkan melalui Siakat Unram. Berikut akan saya tampilkan proses belajar mengajar untuk mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik. Jadi pada hari ini pertemuan kedua kita ya setelah ujian mid semester. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan materi mengenai dasar-dasar daripada hukum kepailitan. Yang pertama kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan kepailitan, apakah sama atau tidak antara pailit dengan kepailitan. Terus juga kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan sejarah daripada pengaturan hukum kepailitan itu seperti apa, mulai dari kita merdeka sampai dengan saat ini. Terus kemarin juga sudah saya jelaskan terkait dengan asas-asas yang mengatur berkaitan dengan kepailitan. Terus kemarin juga sudah saya jelaskan terkait dengan tujuan dan fungsi daripada hukum kepailitan.
dan kalau tidak salah terakhir materi yang saya berikan yaitu adalah mengenai sumber-sumber hukum daripada kepailitan. Itu sudah dibaca di rumah? Sudah. Oke, tapi saya mau tes dulu ya, apakah saudara sudah paham atau tidak dengan materi yang pernah saya berikan. Yang pertama, apakah sama atau tidak antara kepailitan dengan pailit? Ada yang bisa? Sama? Yang jawab sama berapa orang? Oke. Yang jawab berbeda? Oh, ada satu orang ya. Jadi jawabannya itu adalah, yang benar itu adalah dia berbeda. Ya, jadi ini kurang perhatikan pada pertemuan yang lalu. Jadi makna pengertian daripada kepailitan dengan pailit itu dia memiliki makna yang berbeda. Kalau pailit itu dia lebih ditekankan pada kondisi di mana debitur itu dia tidak melaksanakan kewajibannya. Sementara kalau kita berbicara terkait dengan kepailitan itu lebih kepada proses penyitaan terhadap seluruh harta yang dimiliki oleh debitur yang dinyatakan pailit, yang mana ketika sudah ada putusan yang menyatakan dia sebagai debitur pailit, segala hak berkaitan dengan harta yang dia miliki itu kemudian diambil alih oleh yang namanya kurator. Jadi kurator yang mengambil segala hak yang berkaitan dengan harta yang dimiliki oleh debitur pailit. Tentu kurator dalam melaksanakan kegiatan itu tidak bisa dia lakukan sendiri, tetap berada di bawah pengawasan daripada hakim pengawas. Jadi jangan sampai keliru ya. Jadi yang benar itu adalah dia memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, lagi satu saya mau tanya. Apa kira-kira asas-asas yang mengatur berkaitan dengan kepailitan? Ada yang bisa? Ya, silakan Mas. Siapa namanya? Farizal Mulyadi. Oke, silakan Saudara Farizal. Yang pertama asas keseimbangan, yang kedua asas kelangsungan usaha, yang ketiga asas keadilan, keempat asas integrasi. Oh ya, benar. Jadi apa yang disampaikan oleh temannya Saudara Farizal itu ada 4 asas yang mengatur berkaitan dengan kepailitan. Yang pertama itu adalah asas keadilan. Artinya keadilan di sini lebih tekankan bahwa pengaturan terkait dengan kepailitan ini tidak hanya mengatur mengenai debitur saja, tetapi juga di situ mengatur berkaitan dengan kreditur. Terus yang kedua di situ ada asas keseimbangan. Terus yang ketiga ada asas kelangsungan usaha, dan yang keempat yaitu adalah asas integrasi. Jadi alhamdulillah ya saudara sudah lumayan mengingat materi yang sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu. Baik, mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan materi pertemuan yang lalu? Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutkan saja ya ke materi berikutnya. Saya akan menjelaskan materi terkait dengan pernyataan kepailitan. Bisa dibaca, dilihat slide-nya? Atau perlu saya perbesar? Saya perbesar saja ya, siapa tahu ada yang matanya kurang jelas, apalagi yang di belakang. Baik, jadi materi kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai pernyataan kepailitan. Sekarang muncul pertanyaan, apakah kapan seseorang itu dia bisa dikatakan sebagai debitur pailit? Ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang sudah baca referensi terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi ini. Kira-kira kapan seorang debitur itu dia dapat dinyatakan sebagai debitur pailit? Ada? Ada yang bisa? Tidak ada? Baik. Jadi seseorang itu dia dapat dikatakan sebagai debitur pailit kalau saudara melihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Seseorang baru bisa kita nyatakan dia sebagai debitur pailit itu ketika sudah ada putusan dari pengadilan yang menyatakan bahwa debitur itu dia pailit. Jadi kalau belum ada putusan yang menyatakan bahwa debitur itu dia dalam keadaan pailit, maka tidak bisa kita menyatakan seseorang itu sebagai debitur pailit. Jadi kita harus mengacu dulu secara hukum itu harus ada putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Tapi kalau dia masih debitur ini dalam kondisi dia tidak mau membayar kewajibannya, itu belum bisa kita katakan dia sebagai debitur pailit. Baru bisa kita katakan itu ketika sudah ada putusan pengadilan. Tentu kalau untuk bisa memperoleh putusan pengadilan itu tentu kita harus melalui mekanisme yang sudah ditentukan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nanti akan saya jelaskan bagaimana tahapan-tahapan untuk kita bisa menyatakan seseorang itu dia dalam keadaan pailit. Nanti ada mekanisme yang kemudian
bisa ditempuh seperti itu. Apa dasar hukumnya? Dia harus ada putusan pengadilan. Itu saudara bisa lihat di dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 daripada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Itu sudah secara jelas menyebutkan seperti itu. Kemudian muncul lagi pertanyaan, kira-kira kewenangan pengadilan mana yang dalam hal ini bisa menjatuhkan putusan terkait dengan kepailitan ini? Karena seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, itu terkait dengan kekuasaan kehakiman itu dibedakan ke dalam 5 kategori. Jadi kategori yang pertama yaitu di situ ada pengadilan umum, kategori yang kedua di situ ada pengadilan agama, kategori yang ketiga di situ ada pengadilan militer, kategori yang keempat di situ ada pengadilan tata usaha negara, dan kategori yang kelima yaitu adalah Mahkamah Konstitusi. Sekarang dari kelima kewenangan pengadilan ini, kira-kira posisi daripada persoalan yang berkaitan dengan kepailitan ini menjadi kewenangan pengadilan yang mana? Ada yang bisa? Ayo silakan, tidak apa-apa berpendapat. Pengadilan umum, ada pendapat yang berbeda? Mahkamah Konstitusi. Ada yang lain? Ayo, nggak usah malu-malu. Pengadilan usaha negara. Pengadilan tata usaha negara. Ada lagi? Baik, jadi ada 3 pendapat ya. Jadi yang pertama menyatakan merupakan kewenangan daripada Mahkamah Konstitusi. Ada juga yang menyatakan itu kewenangan daripada pengadilan umum. Ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah kewenangan daripada pengadilan tata usaha negara. Tapi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terkait dengan kewenangan pengadilan ini, maka yang berwenang untuk menyelesaikan perkara berkaitan dengan kepailitan itu adalah kewenangan daripada pengadilan niaga. Nah, kemudian muncul kira-kira posisi daripada pengadilan niaga ini berada di kewenangan yang mana daripada 5 pengadilan tadi. Itu bisa dilihat dia berada di bawah kewenangan daripada pengadilan umum. Jadi di pengadilan umum itu nanti ada terbagi lagi jenis-jenis pengadilannya. Salah satunya adalah pengadilan niaga. Sehingga nanti kalau saudara ingin mengajukan perkara berkaitan dengan kepailitan ini, saudara harus ajukan itu ke pengadilan niaga. Lagi ada pertanyaan, kira-kira di Indonesia ini pengadilan niaga ini apakah memang ada di seluruh provinsi atau hanya di wilayah-wilayah tertentu? Di wilayah tertentu. Di wilayah-wilayah tertentu yang menyatakan di seluruh provinsi berapa orang? Nggak ada ya. Baik, jadi benar jawabannya bahwa terkait dengan pengadilan niaga ini, keberadaan pengadilan niaga ini, dia berada hanya di wilayah-wilayah tertentu. Jadi tidak semua provinsi itu memiliki yang namanya pengadilan niaga. Kalau saudara baca ketentuan di dalam Kepres nomor 97, itu terkait dengan kewenangan atau wilayah pengadilan niaga ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama di situ ada kewenangan daripada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi kalau Jakarta Pusat ini meliputi beberapa wilayah. Yang pertama itu ada wilayah DKI Jakarta, ada Jawa Barat, ada Sumatera Selatan, ada Banten, Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Jadi kalau terjadi persoalan berkaitan dengan kepailitan di beberapa wilayah yang tadi saya sebutkan, itu adalah merupakan kewenangan daripada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selain di Jakarta Pusat, pengadilan niaga juga berada di wilayah Semarang. Kalau wilayah Semarang ini tidak begitu luas wilayahnya, jadi ada beberapa provinsi yang menjadi kewenangan daripada pengadilan niaga Semarang. Yang pertama di situ ada ada wilayah Jawa Tengah. Yang kedua itu ada daerah istimewa Yogyakarta. Jadi kalau persoalan kepailitannya terjadi di wilayah Jawa Tengah ataupun Jogja, itu kewenangan pengadilannya itu adalah berada di wilayah pengadilan niaga Semarang. Terus yang selanjutnya, wilayah berikutnya yang memiliki pengadilan niaga yaitu adalah wilayah Makassar. Jadi Makassar ini juga ada beberapa wilayah yang menjadi kewenangannya. Yang pertama yaitu adalah wilayah Sulawesi Selatan, yang kedua adalah wilayah Sulawesi Tenggara, dan yang ketiga adalah Sulawesi Tengah, yang keempat Sulawesi Utara, yang kelima Maluku, dan yang terakhir yaitu Irian Jaya. Jadi ini adalah kewenangan daripada pengadilan Makassar. Pengadilan Niaga Makassar. Terus selanjutnya kewenangan berikutnya atau wilayah pengadilan niaga berikutnya berada di wilayah Medan. Kalau di wilayah Medan itu meliputi beberapa wilayah. Yang pertama adalah Sumatera
Utara, yang kedua adalah Riau, yang ketiga adalah Bengkulu, yang keempat adalah Sumatera Barat, yang kelima Jambi, dan yang keenam adalah Aceh. Ini adalah kewenangan daripada Pengadilan Niaga Medan. Dan yang terakhir, wilayah Pengadilan Niaga itu berada di wilayah Surabaya. Jadi wilayah Surabaya itu salah satu cakupan daripada kewenangan Pengadilan Niaga Surabaya itu adalah wilayah NTB. Karena dia wilayahnya adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Sehingga kalau ada perkara yang terjadi di wilayah NTB, entah terjadi di Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, berkaitan dengan kepailitan, maka proses pengajuan permohonan kepailitannya itu diajukan ke Pengadilan Niaga Surabaya. Kalau saudara ajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atau ke Pengadilan Niaga Medan, kalau tempat terjadi perkaranya di wilayah NTB, itu pasti akan ditolak oleh Pengadilan Medan ataupun Pengadilan DKI Jakarta. Karena itu bukan menjadi kewenangan daripada Pengadilan Jakarta maupun Pengadilan Niaga Medan. Karena kita kewenangannya itu berada di Pengadilan Niaga Surabaya. Jadi itu terkait dengan wilayah, jadi jangan sampai saudara keliru nanti menjelaskan. Atau nanti di ujian saya berikan soal, apakah sama atau tidak? Apakah semua provinsi yang ada di Indonesia itu memiliki pengadilan niaga? Jadi jawabannya adalah tidak. Karena hanya ada 5 wilayah saja yang memiliki pengadilan niaga. Seperti itu. Atau mungkin nanti saya berikan kasus terjadi perkaranya di wilayah sini, kira-kira pengadilan mana yang berwenang? Nanti tinggal saudara uraikan alasannya dan lain sebagainya. Oke? Ini dasarnya. Itu didasarkan pada Kepres nomor 97 tahun 1999. Jadi terkait dengan kewenangan pengadilan ini juga ada landasan hukumnya. Jadi acuan itu adalah Kepres nomor 97 tahun 1999. Materi berikutnya yang akan saya jelaskan terkait dengan permohonan kepailitan. Jadi kalau saudara memiliki persoalan, mungkin ada kliennya yang ada sengketa berkaitan dengan kepailitan, maka ini yang perlu saudara pahami. Kira-kira permohonan gugatannya itu ditujukan kemana? Nah, ini nanti dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, terkait dengan permohonan kepailitan itu bisa diajukan di daerah tempat kedudukan debitur. Jadi di mana kedudukan tempat tinggal daripada debitur yang akan dimohonkan kepailitan, itu bisa diajukan permohonan kepailitannya. Kalau domisilinya dia berada misalnya di Kota Mataram, maka nanti permohonan kepailitannya saudara ajukan di Pengadilan Niaga Surabaya. Tapi kalau domisilinya dia berada di wilayah Provinsi Banten, maka saudara mengajukan permohonan kepailitannya itu adalah di wilayah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jadi saudara bisa lihat yang pertama, arah tujuan pengajuan gugatannya itu dilihat daripada permohonannya itu dilihat di mana kedudukan debitur itu dia berdomisili. Atau yang kedua, permohonan kepailitan bisa diajukan di daerah tempat kedudukan terakhir debitur. Atau yang ketiga, kalau misalnya subjek yang akan dipailitkan itu dia dalam bentuk firma, itu maksudnya badan usahanya dalam bentuk firma, itu tempat permohonan kepailitannya itu diajukan di tempat kedudukan daripada firma tersebut. Karena firma kan ketika kita membentuk sebuah badan usaha dalam bentuk firma, itu biasanya ada akta pendiriannya. Nah, untuk melihat kira-kira di mana kedudukan daripada firma itu bisa saudara lihat di dalam akta pendiriannya. Terus yang berikutnya, tempat mengajukan permohonan kepailitan selanjutnya bisa di tempat kedudukan atau kantor pusat daripada debitur dalam menjelaskan profesinya. Kalau dia memiliki banyak cabang, bingung, bisa saudara ajukan tujuan permohonan kepailitannya itu di mana kantor pusatnya berada. Itu saudara bisa ajukan seperti itu. Dan yang terakhir, permohonan kepailitan itu dapat diajukan, itu bisa dilihat daripada anggaran dasarnya. Misalnya kalau dia dalam bentuk perseroan terbatas, itu dilihat anggaran dasarnya seperti di mana, itu dasarnya. Kalau dia dalam bentuk koperasi juga, biasanya koperasi juga ada anggaran dasarnya di dalam aktanya, itu juga bisa menjadi tujuan daripada untuk mengajukan permohonan pailit. Kalau dia dalam bentuk koperasi, PT, seperti itu. Jadi dilihat anggaran dasarnya, sehingga dasar domisili yang ada dalam anggaran itu menjadi tempat tujuan diajukan yang namanya permohonan kepailitan. Jadi ini 5 dasar untuk bisa kita mengarahkan kira-kira permohonan kepailitan ini menjadi kewenangan daripada pengadilan niaga yang mana dari 5 tadi. Oke? Paham? Oke. Terus selanjutnya, kalau sudah paham terkait dengan permohonan kepailitan, kita bicara selanjutnya mengenai pihak yang dapat dinyatakan pailit. Kira-kira tahu siapa pihak-pihak yang dapat
kita nyatakan pilot bentuknya? Ya, silakan. Ada? Oke, baik. Jadi pihak yang dapat dinyatakan pilot itu adalah dalam hal ini adalah debitur. Terus subjek yang kedua, debitur itu bisa dia dalam bentuk orang perseorangan. Bisa dalam bentuk perusahaan. Terus muncul pertanyaan, kira-kira apa saja persyaratan yang harus dipenuhi ketika kita ingin menyatakan seseorang debitur itu dia dalam keadaan pilot? Ada yang bisa? Ada berapa persyaratannya di Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004? 5? Selain 5, apa lagi pendapat? Nah, ini pasti belum total dibaca Undang-Undang Nomor 37. Baik, jadi terkait dengan syaratnya itu ada 2. Yang pertama yaitu adalah di situ terdapat keadaan berhenti membayar. Jadi dalam hal ini debitur dia dalam kondisi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Terus yang kedua, syarat yang harus dipenuhi yaitu adalah harus terdapat lebih daripada 1 kreditur. Jadi minimal dia memiliki 2 kreditur. Dan salah satu dari kreditur itu dia memiliki hak untuk melakukan penagihan. Jadi itu 2 syarat yang kemudian harus dipenuhi. Sehingga syarat ini di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 itu sifatnya wajib harus dipenuhi kedua-duanya. Tapi kalau hanya dipenuhi salah satunya saja, maka tidak bisa mengajukan yang namanya permohonan kepailitan. Karena Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 itu mensyaratkan harus memenuhi 2 syarat ini. Jadi terdapat keadaan tidak membayar, dan yang kedua itu terdapat lebih 1 kreditur dan salah satu krediturnya itu dapat dilakukan hak penagihan. Jadi kedua syarat ini sifatnya mutlak harus dipenuhi. Kalau sudah terpenuhi syarat ini, maka kemudian kreditur dapat mengajukan yang namanya permohonan kepailitan. Tapi kalau tidak dipenuhi pasti akan ditolak nanti oleh pengadilan niaga. Diterima tapi nanti dipelajari, setelah dipelajari ternyata tidak memenuhi syarat, itu pasti akan dikembalikan lagi permohonannya untuk diminta untuk dipenuhi syarat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Terus berikutnya, siapa subjek yang bisa mengajukan permohonan pilot? Siapa aja yang bisa mengajukan permohonan pilot? Pihak kreditur. Kreditur. Siapa lagi? Hanya kreditur saja? Atau ada pihak lain? Oke. Jadi terkait dengan subjek yang berhak mengajukan permohonan kredit ini, kalau saudara baca Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, itu terdapat ada 5 sekarang. Yang pertama di situ ada debitur sendiri. Jadi kita sebagai debitur bisa meminta diri kita sendiri untuk dinyatakan dalam keadaan pilot. Jadi kalau saudara merasa sudah tidak mampu lagi melaksanakan utangnya, saudara sudah lelah dengan tagihan daripada kreditur, saudara bisa minta secara sukarela kepada pengadilan niaga untuk menyatakan saudara sebagai debitur pilot. Itu dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Terus yang kedua, bisa kreditur. Kreditur ini bisa terdiri sendiri atau beberapa orang. Itu juga bisa mengajukan permohonan kepailitan. Tentu kreditur yang ada hubungannya dengan debitur yang akan dinyatakan pilot. Tapi kalau dia tidak ada hubungan, pasti tidak bisa juga. Jadi posisi krediturnya adalah kreditur yang memiliki hubungan dengan debitur yang akan dinyatakan pilot. Terus yang ketiga di situ juga ada Menteri Keuangan, tapi sekarang Menteri Keuangan sudah tidak memiliki kewenangan, sudah dihapus karena sudah ada Otoritas Jasa Keuangan. Terus yang berikutnya, kewenangan daripada Menteri Keuangan ini sudah diambil alih oleh OJK. Jadi kewenangan dari OJK ini untuk mengajukan pilot itu jika debiturnya itu dia dalam bentuk perusahaan efek. Kalau dia dalam bentuk perusahaan efek atau dia sebagai dalam bentuk lembaga keuangan non-bank, itu merupakan kewenangan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Terus selanjutnya juga yang bisa mengajukan permohonan kredit di sini sebenarnya adalah Bank Indonesia. Lupa saya tulis Indonesia aja ya. Jadi subjek yang berikutnya yang bisa mengajukan permohonan kepailitan itu adalah Bank Indonesia. Tapi Bank Indonesia ini khusus subjek yang akan dimintakan pilot itu adalah dia dalam bentuk lembaga perbankan atau lembaga bank. Maka itu Bank Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan kepailitan. Dan yang terakhir yang bisa mengajukan permohonan kepailitan yaitu adalah jaksa atau penuntut umum. Jadi JPU dalam hal ini dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 dia diberikan kewenangan untuk sebagai
pemohon untuk menyatakan seorang debitur itu dalam keadaan pilot. Itu jika berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Jadi kalau ada banyak masyarakat yang mengalami kerugian dari perbuatan daripada debitur dan dinyatakan pilot, ini negara dalam hal ini bisa mengambil alih kasus tersebut yang diwakili oleh jaksa. Nanti jaksa yang kemudian yang akan mengajukan permohonan pilotan itu kepada pengadilan niaga. Itu khusus kalau dia berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya seperti contoh kasus first travel itu kan banyak korbannya kan, hampir berapa puluh ribu korbannya yang gagal berangkat umroh, itu bisa diambil alih oleh negara. Jadi dalam hal ini jaksa yang kemudian meminta kepada PT First Travel itu untuk dinyatakan dia dalam keadaan pilot, karena banyak nasabahnya yang kemudian tidak jadi diberangkatkan umroh. Itu kan beritanya kan sempat viral kan, berita nasional. Nah jadi negara bisa mengambil alih kasus tersebut yang diwakili oleh yang namanya jaksa. Sampai sini jadi itu 5 subjek yang oleh Undang-Undang Nomor 37 dia bisa diberikan hak untuk mengajukan permohonan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, saya berikan kesempatan kepada adik-adik. Ayo, mungkin dari apa yang saya paparkan tadi mungkin ada hal yang kurang jelas atau ingin dipertanyakan, silakan. Siapa? Oh ya, siapa namanya Mas? Ical. Ya, Ical. Ya, silakan, apa pertanyaannya? Tadi kan sudah dijelaskan mengenai kreditur kan. Nah, apakah semua kreditur itu diperlakukan sama? Oke, baik. Terkait dengan perlakuan ya terhadap kreditur. Jadi untuk perlakuan terhadap pemberesan daripada harta yang dimiliki oleh debitur yang dinyatakan pilot itu perlakuannya dia berbeda. Tergantung daripada jenis daripada kreditur itu. Karena kreditur ini ada beberapa jenis. Ada kreditur preferen, ada kreditur konkuren. Biasanya yang mendapat perlakuan lebih khusus itu dia adalah kreditur preferen. Sementara konkuren nanti setelah selesai pemberesan di preferen baru kemudian turun kepada konkuren. Jadi ada pembedaan sih dalam perlakuan, tapi tetap antara kreditur preferen dan konkuren itu dia tetap akan dibayarkan kewajiban daripada debitur yang dinyatakan pilot. Seperti itu dia, Mas. Oke. Cukup? Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kuliah pada siang hari ini saya rasa cukup ya. Tapi sebelum saya akhiri, saya berikan tugas ya dulu kepada adik-adik semua untuk nanti sampai di rumah, tolong buatkan saya resume ya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Itu dalam bentuk 1 lembar saja, tapi saudara harus tulis tangan. Kenapa saya suruh tulis tangan? Karena supaya saudara tidak copy paste, nanti kan satu yang mengerjakan tapi nanti di copy paste oleh beberapa orang. Jadi minimal kalau saudara tulis tangan itu saudara nanti bisa, saudara sudah baca, saudara paling tidak pasti ada nyangkut seperti itu. Baik, jadi nanti tugasnya langsung dikumpulkan, nanti saudara sudah ditulis tangan, saudara scan, nanti kirim melalui email saya, nanti dikoordinir oleh satu ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan kirimkan kepada melalui email saya, tapi tetap harus ditulis tangan. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada, saya rasa kuliah kita pada hari ini cukup. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Demikian video proses PDD UKT-PT ini saya buat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.